Pada akhirnya, Qin Yichen dikirim keluar dari istana kekaisaran oleh Kaisar Ke sendiri, menepuk bahunya untuk sementara waktu, dan turun untuk mempersiapkan dengan baik. Biarkan mereka tahu betapa kuatnya Jenderal Pedang Ilahi di istana kita besok. Melihat Putri Wenqing yang tertawa di aula, Qin Yichen menghela nafas, dan ingin menyarankan bahwa setelah pertempuran ini, yang pertama bertindak sebagai palsu dan meninggalkan keluarga di tempat, itu adalah jenis yang tidak dapat ditemukan Kaisar Ke. Sepanjang malam, Qin Yichen tidak tidur, dan dia tidak perlu tidur di alam semesta. Namun, yang tidak dia duga adalah cahaya ilahi datang dengan tenang. Tuan Ikatan, orang yang datang adalah Raja Tians. Raja Tians memberi isyarat bahwa Qin Yichen tidak perlu memberi hormat, dan dia duduk sambil tersenyum dan berkata, saya hanya memikirkan tentang apa yang harus Anda lakukan setelah pertempuran dengan Ke Chaoge, tetapi lupa bahwa pertempuran ini awalnya adalah sebuah kesempatan. Saat dia berbicara, Raja Tians menunjukkan kedua jari bersamaan, dan dua titik cahaya itu jatuh ke alis Qin Yichen dan tenggelam ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata. Segera, tanpa menunggu reaksi Qin Yichen, Kaisar Tians bangkit, dan menghela nafas setelah dia pergi. Waktunya mendesak, dan Kaisar Wei yang ada di sini. Tidak mungkin memberi Kaisar terlalu banyak waktu. Aku hanya bisa melakukan sedikit kekuatanku. Ke Chaoge adalah keponakan Kaisar Surga. Dia memang kuat dan lebih siap. Aku tahu pertempuran ini memaksamu. Hanya bisa dikatakan bahwa sejak pertempuran, maka pergilah sekuat tenaga untuk menang. Bahkan jika kamu kalah, Kaisar tidak akan menyalahkanmu. Raja Tians hendak pergi, tetapi melihat mata Qin Yichen berkedip, Tuan, tunggu sebentar. Pada akhirnya saya ingin tahu, jika saya menang di akhir besok. Yang mulia, apakah ada hadiahnya? King Tians tersenyum, kamu bisa menang dulu. Keesokan paginya, klan Kaisar Ke berkompetisi di panggung seni bela diri. Ke Chaoge masih berdiri di atas panggung para dewa lebih awal, dengan bangga. Dengan keanggunan yang luar biasa menghadap ke dunia. Wei Yang Tianfei tiba sangat awal, dan dia bersinar dan tersenyum. Kakak Yu Tian, kakak Sixia, bagaimana pendapatmu tentang itu? Dari sudut pandangku, apalagi yang bisa kamu ragukan? Bukankah itu salah satu hal terindah di dunia untuk dua keluarga kita saling mencium? Kaisar Ke dan Permaisuri Sixia terbang bersama, dan tamu dari semua lapisan masyarakat tiba sangat awal hari ini. Karena mereka benar-benar ingin melihat, Kaisar Ke akan hadir nanti. Dan bagaimana Kaisar membongkar panggung. Namun, Kaisar Ke sedikit tersenyum. Tianfei tidak gelisah. Putri saya tidak mudah menikah. Tidak, Jenderal Pedang Suci Kaisar Ke Palace juga ingin mencoba keterampilan Chaoge. Begitu suara itu turun, Kaisar Ke melambaikan tangannya. Di mana Jenderal Pedang Ajaib itu? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya ilahi membumbung ke langit, mengejutkan dunia. Angin terakhir sudah datang. Di altar, sosok ramping itu berdiri dengan bangga. Mengenakan pedang emas di pinggang, mengenakan baju perang, dan wajahnya tampak seperti pedang yang diukir dengan pedang. Namun, melihat sosok ini, mata Tianfei Wei yang berbinar, masih belum menyerah. Namun, Wei Yang Tianfei masih memiliki senyuman di wajahnya. Apa arti dari Brother Yu Tian? Jika istana ini mengingatnya dengan benar, Jenderal Feng sudah kalah dari klan Kunpeng Saus. Wei Ping bahkan segera meraung, ya. Raja, bagaimana bisa ada perekrutan kerabat seperti itu? Banyak tamu meraung. Feng Tianxing adalah kekalahan Kun Saus. Tetapi Kun Saus bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Ke Chaoge. Sekarang Feng Tianxing ingin menantang Ke Chaoge lagi. Bukankah ini lelucon? Tentu saja, banyak dari kemampuan hebat yang hadir tahu bahwa Feng Tianxing dan Kun Saus sedang bertempur. Dan Kun Saus dengan jelas melepaskan air. Tetapi ini tidak mencegah mereka untuk menghina saat ini. Di antara mereka, kulit klan Kunpeng sangat jelek. Mereka tidak bisa berbicara untuk istana Kaisar. Lagi pula, siapa yang bisa berinisiatif untuk mengakui pelepasan air? Senyum Dike juga sedikit tidak wajar. Dia tahu bahwa Wei yang tidak sebodoh itu. Namun, pada saat ini, Qin Yichen perlahan berkata, semuanya, itu salah. Karena Brother Chaoge dapat memenangkan Brother Saus, dan Brother Saus dapat memenangkan Jenderal Akhir, maka Brother Chaoge dan Jenderal Akhir memiliki peluang bagus untuk menang. Karena ada peluang bagus untuk menang, lalu pertarungan lagi, bukankah Brother Chaoge akan menolak? Begitu dia mengatakan ini, mata Kaisar Ke berbinar, dan Ke Chaoge juga tersenyum. Tentu saja, saya bersedia. Saya hanya khawatir Jenderal Feng bukanlah tubuh darah dan daging, tetapi dia akan terluka. Tianfei Wei yang juga berkata pada saat yang tepat, Brother Yu Tian meminta para jenderal yang kalah dari para penyanyi untuk bermain. Apakah Anda ingin menambahkan kegembiraan? Dalam kasus ini, jika Chaoge menang, akankah media dapat menikahi gadis Wenxing? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Kaisar Ke tenggelam. Benar saja, Wei Yang Tianfei tidak berniat memberinya kesempatan untuk menunda asal-asalan. Kaisar Ke tersenyum. Selama teman kecil Chaoge menang, saya sangat mendukung pernikahan ini. Tetapi jika saya setuju,
itu tidak berarti Wen Xin bisa setuju. Meski masih memalukan sampai akhir, setidaknya ada jalan keluar. Begitu suara itu turun, tanpa menunggu Tian Fei Wei yang mengatakan apapun, Kaisar Ke menoleh ke belakang dan tersenyum. Tapi jika teman kecil Cao Ge kalah, Wei Yang Tianfei tersenyum dan berkata, itu karena kekuatan Cao Ge buruk, dan dia tidak layak untuk gadis king itu. Ini baik. Kalau begitu, ayo mulai. Kaisar Ke melambaikan jubahnya, dan Wei Yang Tianfei juga perlahan duduk, dengan senyuman yang selalu ada di bibirnya. Ke Yutian, tidak peduli trik apa yang harus kamu mainkan. Tapi wajah istana Kaisar Ke kamu hilang. Selain itu, di mata Putri Wei Yang, Ke Cao Ge tidak akan pernah kalah. Ini adalah pria berbakat yang secara khusus disiapkan untuk istana Kaisar Ke oleh Yang Mulia Surga. Di altar, ada dua sosok berdiri di sana, dan untuk beberapa alasan, bahkan Putri Wen Qing tidak bisa menahan tinjunya. Mungkin karena kayu ini hilang, dia tidak bisa mundur. Bahkan yang disebut pernikahan lolos akan berdampak besar pada reputasinya. Melihatnya, para dewa dan jenderal di istana Kaisar Ke juga memiliki wajah yang serius. Meskipun mereka menantikan kemenangan Qin Yichen, kekuatan yang telah disapu Ke Cao Ge di semua ras akhir-akhir ini telah mengumpulkan tak terkalahkan. Selir surgawi Wei Yang bahkan diam-diam mencibir. Memang benar Kaisar Bihai begitu mudah ditangani. Akun ini baru saja dilupakan hari ini. Kekuatan dari ras yang berbeda juga memiliki wajah yang berbeda pula. Di mata mereka semua menantikan kemenangan Ke Cao Ge. Atau dengan kata lain, Ke Cao Ge bahkan lebih kuat dari Qin Yichen. Saudara Feng, bukan karena aku memukulmu, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Cao Zekun. Mengapa kamu harus meminta masalah? Saudara Cao Ge dan Putri Wen Xing dilahirkan dengan seorang wanita berbakat, dan kapan dewa bawaanmu akan keberatan? Anggur pernikahan Brother Cao Ge, aku siap minum. Bahkan sudut mulut Ke Cao Ge mengangkat senyuman yang memegang tiket kemenangan. Dewa bawaan? Ini sangat kuat. Tapi dewa pedang bawaan di depannya tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya sekarang. Jenderal Win, tolong. Namun, yang tidak diharapkan Ling Kue Cao Ge adalah begitu suaranya jatuh, Qin Yichen tidak melihat Qin Yichen menarik pedangnya. Dapatkan senjata kekaisaran umum ini.